Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurendra Raharjo Judanto dengan NIM 121221133. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Jadi, subnetting adalah metode membagi suatu jaringan network menjadi beberapa subnet yang lebih kecil sehingga memungkinkan manajemen yang lebih efisien dan mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Apa manfaat dari subnetting? Sini ada tiga. Yang pertama itu efisiensi penggunaan alamat IP. Dengan subnetting, alamat IP yang tersedia dapat digunakan secara lebih efisien dan dapat mendukung lebih banyak komputer atau perangkat dalam jaringan. Yang kedua, jaringan yang lebih terorganisir. Subnetting memungkinkan pengaturan jaringan yang lebih terstruktur dan terorganisir, membuatnya lebih mudah untuk mengelola dan memantau perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, keamanan yang lebih baik. Dengan menggunakan subnet, pengaturan keamanan pada jaringan dapat diterapkan dengan lebih spesifik, mencegah akses yang tidak diinginkan ke bagian-bagian tertentu dari jaringan. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan subnetting? Satu, definisikan jumlah subnet yang dibutuhkan. Tentukan beberapa banyak subnet yang diperlukan dalam jaringan berdasarkan kebutuhan. Dua, hitung jumlah bit yang dibutuhkan. Hitung jumlah bit yang harus dialokasikan untuk mengakomodasi subnet yang diinginkan. Tiga, identifikasi alamat IP. Identifikasi dan alokasikan alamat IP untuk setiap subnet yang dibuat. Empat, konfigurasi perangkat jaringan. Konfigurasikan perangkat jaringan yang terhubung dengan subnet yang telah dibuat. Selanjutnya, contoh penggunaan subnet. Contoh penggunaan subnetting. Di sini saya mempunyai tiga. Yang pertama itu kantor cabang. Dalam sebuah perusahaan dengan beberapa kantor cabang, setiap kantor cabang bisa menjadi subnet tersendiri untuk memisahkan lalu lintas jaringan dan memastikan keamanan data. Dua, layanan pabrik. Dalam sebuah sistem jaringan yang menyediakan layanan pabrik, subnetting dapat digunakan untuk memisahkan lalu lintas dan meningkatkan kinerja serta keamanan. Tiga, virtual private network atau VPN. Pada VPN, subnetting dapat digunakan untuk memisahkan pengguna dan jaringan virtual yang terhubung melalui sebuah infrastruktur yang dapat menyediakan keamanan dan isolasi yang diperlukan. Selanjutnya, mengatasi masalah pada subnetting. Yang pertama itu kesalahan konfigurasi. Jika terjadi masalah pada subnetting, periksa kembali konfigurasi dan pastikan pengaturan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, koneksi jaringan yang bermasalah. Memeriksa koneksi fisik seperti kabel jaringan yang terputus atau kerusakan pada perangkat keras yang terhubung. Yang ketiga, beban lalu lintas jaringan. Jika terlalu banyak lalu lintas jaringan pada suatu subnet, mungkin perlu mempertimbangkan pembagian subnet yang lebih rinci atau perluasan kapasitas. Nah, selanjutnya ada keuntungan dari penggunaan subnetting. Yang pertama, efisiensi penggunaan alamat IP. Subnetting memungkinkan penggunaan alamat IP yang lebih efisien menghindari pemborosan alamat IP yang tidak digunakan. Dua, skalabilitas. Dengan menggunakan subnetting, jaringan dapat dengan mudah diperluas atau dikurangi sesuai kebutuhan tanpa mengganggu jaringan lainnya. Yang ketiga itu subnetting memungkinkan pengaturan keamanan yang lebih baik dengan lalu mengisolasi lalu lintas dan membatasi akses pada subnet tertentu. Kesimpulan dari PPT ini adalah kesimpulan dari subnetting ini adalah subnetting adalah metode yang penting dan dalam mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan meningkatkan efisiensi jaringan dengan memahami konsep dan prinsip dasarnya. Subnetting dapat membantu dalam mengelola, mengamankan, dan memperluas jaringan dengan lebih efisien. Baik, mungkin itu saja video dari saya mengenai subnetting. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika saya masih kurang dalam menjelaskan subnetting. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.